Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama saya Bayu. Dan saya Aras. Nah, ini torang berapa minggu torang tidak podcast. 2 minggu kayaknya, Bro. Nggak tahu kenapa malas tuh. Sibuk. Kau kan di toh? Iya, Di kuliahmu itu ya, kuliah online. Kuliah malam. Ya. Kuliah malam. Kuliah 7 menit. Kultum kita. Kultum. Tapi kita hari ini tidak sendiri. Iya, memang orang tidak sendiri kan. Iya, kita berdua biasanya memang. Memang selalu berdua. Selalu berdua, bodoh nanya. Orang tidak pernah sendiri, orang berdua terus baik. Iya. Jadi Susah dengan pasangan homo. ini ngana Jo, kita ndak. Kita juga tidak mau orang. Jadi kita akan perkenalkan saya trompet tamu. Wow, ada gestar kah gestar? Bukan gestar sih, guestnya saja, starnya. Gestarnya enggak. Iya. Cuma ditebak gitu. Apa? Ditebak saja. Iya. Wah, udahlah, skip. Jadi kita memperkenalkan, ini adalah Dennis Wenas. Wih, tepuk tangan lu, nanti ada efek. Halo. Lawak no kita rasa. Perkenalkan diri kan ya, halo. Apa gitu ya? Halo. Jadi Apa? Ngana ini siapa? Ngana siapa? Wah, Jadi kan. Jadi ya. Belum yang ditanya sih. Masuk langsung jadi. kita berasa bintang 5 nih. Apa? Bintang 5. Hotel bintang 5. Oh. Jadi Apa? kenalkan, Ya. nama saya Dennis Audentio Wenas. Wede. Sosokan gawe. Saya bisa dipanggil Dennis, bisa dipanggil Nis, bisa dipanggil Den. Apa? Bisa Tergantung. dipanggil Nisa. Bisa. Itu khusus malam. Udah bener. Ya, jadi saya Dennis. Iya. Baru apa lagi? Saya Lahir. Oh, lahir. Saya lahir. Tempat tanggal lahir. Saya lahir di Toli-Toli tanggal 25 Sudah. Juni. Ya, jadi teman-teman, ini Dennis adalah apa namanya? Sohib Teman dari SMP. Nah, kalau saya dari SD. Oh iya, dari SD kok. Saya dari SMP. Nah, temanku gitu. Itu saja, teman. Circle-nya itu terus ya. Iya, dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang yang baku bawah memang. Nggak ada lagi tambang lain. Jadi kenapa kita ajak Dennis ini? Tapi Dennis bukan bupati. Pegawai BUMN, Iya. Jadi kita rencananya orang membuat tanya-tanya tentang profesinya. Iya. Tanya-tanya DP profesi, bagaimana apa cara kerjanya, bagaimana dia menjalankan tugas, Iya. bagaimana dia itu Life of pegawai BUMN. Oh, kayak gitu. itulah. Jadi sebelumnya kau bakal jadi mana ini? Oke. BUMN apa? Iya. Kan BUMN banyak toh. Kau jadi mana? Saya ini bekerja di BUMN. Sebenarnya semua sudah tahu. Ya enggak. Kalau orang yang mbak dengar enggak tahu kan kerja di mana? Kamu semua sudah tahu. Iya. Nggak tahu mana. Jadi saya kerja itu Di mana? di PLN, Oh, perusahaan listrik. perusahaan Norwegia. listrik. Oh, bukan. Oh, Apa? Perusahaan listrik negara negara mana? Zimbabwe. Negara Netherlands. Somalia. Jadi negara Indonesia. Jadi iya. Itu lanjut. Oh yo. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun PLN yang ke-76. Wih, selamat. Apa hadiahnya untuk masyarakat Indonesia? Yo, diskon listrik kah apakah? Apa Jadi- batu bara kah? Hadiah yang terbaik yang PLN kasih yaitu listrik. Menerangi masyarakat Indonesia. Iya. Perasaan kita bayar. Ini udah gratis ya. Bayar dia gitu. Kasih token listrik lah kita. Yo, Boleh. voucher listrik lah. Boleh, Boleh toh? boleh. Yo, nanti Transfer nanti. Ada syaratnya. Apa Apa? itu? Habis podcast. Yo, kau di PLN ini sudah berapa lama masa kerja? Oke, saya di PLN ini sudah cukup lama. Biasa jauh keuangan HP logat. Ya. Oh, jadi begini sebenarnya. Kita lahir di Toli-Toli, toh. Tapi Nggak usah lah, tol so nggak ceritakan tadi. oh iya, sudah. Cuma kalau orang tanya, karena lahir di mana? Kita bilang kita lahir di Manado. Oke. Nggak mengakui tuli-tuli. Bukan tak mengakui. Oh. Tapi
orang nggak kenal toli-toli. Makanya di sini kita mau perkenalkan toli-toli ke masyarakat Indonesia, dan toli-toli itu luar biasa dan hebat. Oh, Tolong Pak lanjut, Bupati wait, bisa salah ya? bisa di WhatsApp Dennis. Bagus pengiklannya. Nanda kita tanya kan seberapa lama kerja di Oh, PLN? Jadi saya kerja di PLN itu sudah 4 tahun. Hah? Kurang lebih 4 tahun. Mhm. Berarti kau lulus SMA langsung Langsung kerja? Itu. langsung bastrom. Jadi lulus SMA saya langsung kerja. Oh, mantap. Anu ini, ciri-ciri laki-laki perkasa. Karena laki-laki perkasa. Karena dipaksa. Tidak, canda. Wah, dipaksa kerja kan? Karena Iya. nggak mau jadi polisi. Dipaksa kerja. Karena nggak mau merasakan pengangguran dulu. Menikmati jadi beban keluarga. Jadi begini, sebenarnya saya mau rasa yang namanya pengangguran. Tapi di sisi di mana Ya, gimana? waktu itu Wih, pengen cepat-cepat merasakan dunia pekerjaan. Jadi saya berusaha untuk mencari pekerjaan duluan. Ketika teman-teman sudah merayakan kelulusan, saya mencari pekerjaan. Saya mendapatkan. Wah, mantap. Bisa jadi teladan ini. Terlalu serius ya kayaknya. Karena biasa Pak. Tuh, kau kan kau bilang kau lulus SMA itu langsung cari kerja tuh. Nah, kan lulus SMA itu banyak dong yang buka. Bisa polisi, tentara atau bisa juga kerja di bank, Satpol PP. kerja perusahaan swasta. Kenapa kau pilihnya di PLN? Kenapa tertarik PLN? Udah ada pilihan-pilihan lain Yo. kan sebelum kau ke PLN Jadi atau karena rumahmu dekat PLN. gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi sebenarnya PLN ini kayak datang secara tiba-tiba. Jadi sebenarnya saya itu cuma pengen jadi pelaut. Oh, kira mau jadi pelayaran. Nah, dibintangkan. Jadi pelaut. Menurut saya pelaut tuh cita-cita yang dari kecil. Yang saya, Nenek moyang seorang pelaut. nah itu salah satu, bukan alasan. Jadi pengen jadi pelaut, tapi tiba-tiba ada lowongan PLN. Jadi saya ikut masuk dan ya tes, dan ternyata saya lolos gitu. Sebelum kau ke PLN, adakah kau coba-coba apa namanya? Daftar kemana? Ke ini, ke itu. Ada, saya daftar di pelaut. Jadi ceritanya saya daftar dengan teman saya juga, pelaut di Bitung, tapi Itu pas kita Sulawesi Utara ya? di Sulawesi Utara. Nah. Jadi pas daftar ke sana ternyata pelautnya itu setara SMA. Oh, Gitu. Jadi jadi kayak kita kembali ulang ke SMA untuk belajar. belajar ulang. Belajar ulang. Sekolah pelayaran. Jadi dari situ pas ada buka lowongan PLN, nah saya ikut, dan ternyata saya dengan teman saya ikut, dan ternyata saya yang lanjut terus dan dia nggak lolos gitu. Nggak lulus PLN. Pasti Ya. namanya yang Mbak ajak gitu. Saya yang ngajak. Oh, biasanya tuh orang yang Mbak ajak. Jangan begitu. Jangan begitu dong. Masuk ini tuh Ran, daftar sama-sama. Yuk. Pasti yang Mbak ajak itu biasa tidak. Jangan kayak gitu. Saya kan ajak Anda juga masuk di salah satu instansi gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Udah kebanyakan. Nah, Hasil survei membuktikan begitu. mudah-mudahan kayak Dennis tuh. Saya yang lolos. Nah, sama-sama lolos. Amin. Tuh lanjut. Terus makanya sudah lolos PLN. Lolos. Tunggu, itu tes PLN itu bagaimana kah? Tes masuknya kayak masuk polisi kah, atau ada khusus PLN yang memang cuma PLN saja tesnya, atau secara umum sama kayak tes instansi lain? Atau nggak dites di Strom. Ya, disuruh. Tahan ke Strom begini. Jadi pertama saya itu nggak kenal Strom, nggak kenal listrik. Saya Bang main nggak kenal listrik, nggak pernah tes strom kok, rumah di PLN. nah bingung. jadi kayak saya nggak tahu, maksudnya listrik itu kan benda yang nggak dilihat, Iya, ya. jadi benda yang nggak dilihat tapi dirasakan. Masa sih? Oh, Masa sih? Jadi nanti pas ketika kita tes Strom, itu baru namanya listrik, jadi gitu. Jadi kalau dilihat mungkin nanti tegangan yang tinggi, baru listriknya itu kelihatan. Tapi kalau kayak listrik di rumah, nanti kita rasakan, baru itu namanya listrik. Tapi kalau dilihat itu nggak akan kelihatan.
Karena tegangannya itu kecil. Kong tes masuknya bagaimana? Iya, kenapa nggak bawa putar-putar? Kan ditanya nggak apa proses ngana Masuk bagaimana? Nah, jadi pegawai negeri PLN. ya jadi sebenarnya Bukan. Oh iya pegawai negeri tuh. iya Pegawai negeri. Namanya pegawai tetap kan. pegawai tetap. Lanjut. Ya. Memang saya nggak tahu PLN, tapi pas saya coba masuk, tesnya itu juga lumayan lama. Bukan Berapa lama? bukan masalah banyaknya tesnya, tapi jangkanya pengumumannya yang lama. Berarti dia berjenjang yang bertahap. Berjenjang dan jadi sistem gugur. Iya, mana per grup main bola kan. Jadi ada kan yang kita tes dulu, Iya. tapi pengumumannya terakhir. Ya. Tapi kalau PLN dia itu sistemnya gugur, tapi jangkanya lama. Jadi misalnya waktu itu saya tes fisiko. Nah, di runtutan dulu apa? Tekan. DP Ada tahapan. administrasi kah? Oke, jadi saya pertama itu tesnya di Toli-Toli, tes berkas. Jadi saya kirim berkasnya, daftar lewat di Toli-Toli ke Makassar, dan lulus. Saya ambil tes di Manado. Tes tertulis di Manado. Nah, Tes tertulis pertama. Apa semua itu yang tes tertulis pertama? Dia itu tes tertulis pertama akademik, seperti matematika, bahasa Inggris, tentang mesin, dan waktu itu yang lucunya adalah kebanyakan itu tentang mesin, dan memang saya nggak tahu tentang mesin karena kan saya jurusan IPA kan. Iya kan? Yang tentang mesin-mesin, bukan kejuruan. Kalau STM kan itu makanan. Nah, setelah itu tapi STM makanan, STM sekolah. maksudnya ya pokoknya itulah. kita belajar bahasa Indonesia. Biasanya. Jadi ternyata sampai di mana tadi? Tes mesin lucunya pas tes mesin. STM makanan. Oh. Jadi tes mesin. Jadi saya cuma jawab, saya nggak jawab yang masalah mesinnya. Saya jawab cuma matematikanya, bahasa Inggrisnya. Fisika ada kah fisika? Fisika ada, tentu fisika ada. Dan ya sudah lolos. Lolos itu jangka waktu sekitaran seminggu ya, antara seminggu lebih, seminggu 2 minggu lah. Itu belum terlalu lama. Masuk di tes, saya agak lupa sih kesemaptaan ya. Oh ya kesamaptaan. Yang lari, yo. ini bla 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 bla. Sit up, pull up, ada itu. Ada. Dan lolos, lanjut toh. Ya. Oh berarti sudah administrasi, tes akademik, Samapta. Kesemapta. Oh enggak, kesemapta dulu, baru tertulis. Oke. Karena dilihat fisik dulu toh. Sudah. Setelah itu tes fisiko. Di situ yang lama sekali. Jadi waktu itu teman-teman yang enggak lolos, ya sudah. Enggak lanjut fisiko. Enggak lanjut fisiko. Ya sudah, mereka menganggur 1 tahun karena yang lain pada tutup. Iya. Kecuali ya mungkin kampus-kampus swasta. Iya, swasta masih buka. Iya, jadi saya waktu itu sudah sampai di tahap fisiko dan lama sekali pengumumannya begitu toh. Di tes fisiko itu tes apa semua? Kan ada kayak tes fisiko, tes menggambar. Iya, semua seperti tes-tesnya pada umumnya kayak tentang gambar, tentang apalagi logika dan lain-lain. Itu sudah. Setelah itu lolos, tapi jangka waktunya lama. Saya waktu itu ya sudah, kalau mungkin saya nggak lolos sih, saya nggak kerja apa-apa. Saya mungkin merasakan pengangguran selama 1 tahun lagi. Kan jadi tukang pukul sampah kan. Atau tidak ya, lebih dari itu, lebih rendah maksudnya. Lanjut. Jadi lolos fisiko dan saya agak lupa sih tes kesehatan pertama. Jadi kesehatan itu Kesehatan 2 kali. Kayak tes polisi ya? Iya. Pokoknya lebih menakutkan kali ya. Tes kesehatan pertama gimana? Tes kesehatan pertama ya cuma luar aja kayak tes fisik luar. Cek fisik. Fisik ya. Ada panu, ada mata dan lain-lain sebagainya. Yang tindik gitu toh? Tindik dan lain-lain, semuanya. Terus tes kesehatan kedua sudah mulai itu. Apa? Dada. Iya, maksudnya kalau bicara dada sensitif ini. Dilihat.
Dadanya sama. dilihat di terawang gitu. Enggak. Saya kondisi dada dalam gitu. Oh, organ dalam. Organ dalam dan lain-lain. Terus RPG. ambeien. Aduh. Kok Itu. ada ambeien kan? Nggak ada. Cuma maksudnya yang paling menyakitkan itulah Ambeien. ambeien. Oh. Itu obat. Ambeien obat. Apa itu dites bagaimana tuh? Iya. Pushball. Nah, seperti itu. Wih, iyo. Pipe mar. Iyo kan? Enggak. Oh, kita betul pushball. Tapi pakai jari gitu. Itu loh. Iya loh. Hama, saya baru tahu ya tes begitu pakai ditusuk-tusuk. Iya, no. Nggak mungkin mau dilihat, Lah iyo. Saya kira dilihat saja. Mungkin semua tes ambeien begitu kali ya. Iya, enggak tahu kita belum pernah. Tapi itu memang menyakitkan menurut saya. Nanti orang ada tes gitu itu. Skip lah saya. Sepertinya ada. Kok Tuh sudah. habis tes ambeien tes apa lagi? Kesehatan dalam lainnya seperti kincing, lain-lain toh. Oh, bebas narkoba. Bebas narkoba dan lain-lain sudah. Setelah itu Tes kesehatan. wawancara kali ya terakhir. Oh ya, wawancara terakhir. Wawancara, Hmm. setelah wawancara sudah baru Pengumuman hasil akhir. prajabatan dan lain-lain. Sudah Oh, iya. selesai dah. Oh, jadi rangkaiannya itu panjang juga ya? Oh, Dari panjang administrasi sampai wawancara. Berapa lama itu kira-kira kau ingat? Berapa lama dari Hampir 2 bulan ada. Sebulan lebih lah. Satu Lebih bulan lah. lebih. Kalau jumlah peserta yang mendaftar sampai diterima kau tahu? Banyak sekali. Itu sekitar hampir 1.000. 1.000 sedikit loh. Eh, Seluruh Indonesia. Enggak, region Indonesia Manado Timur. aja, Sulawesi Utara. Oh, saya kira se-Indonesia Timur. Saya agak lupa ya. Saya kira pusatnya bukan. Pusatnya Sulawesi Utara atau kalau di sini. Yo. Yo. Itu Manado. Tapi kan mereka ada tesnya di Gorontalo, di Palu lain. Jadi kayak saya nggak tahu kurang lebih berapa banyak, tapi di tiap tempat itu lulusnya cuma sedikit. Kayak di Manado cuma 99 orang, di Palu cuma 20 orang, di Gorontalo sekitar 60 orang, dan saya pikir waktu itu yang kita tes sama-sama itu sangat-sangat banyak. Dalam satu kota saja, satu kota Manado itu sangat banyak. Di Gorontalo banyak, tapi lolosnya sedikit. Gitu. Itu memang kalau lolos semua mau kerja di mana dong? Iya. Jadi kayak ya cukup tantangan, berat sekali perjuangan, dan ya apa ya? Tapi enggak maksudnya usaha tidak mengkhianati hasil lah. Tidak mengkhianati hasil, maksudnya terpilih dari yang lain gitu. Itu yang bersyukurnya. Ya toh? Sampai yang ke tahap akhir berapa yang diterima? Di Manado cuma sekitaran 99 orang. Tapi menurutku itu termasuk banyak tau. 99 orang. Manado atau Sulawesi Utara? Manado toh. Kalau Gorontalo banyak sih. 60-an. Iya, tapi kan yang mendaftar banyak juga toh. Nih. Karena pengalamanku tuh mendaftar di salah satu BUMN tuh, saya ambil kayak ya sesuai jurusanku software engineering gitu, bukan software engineering, development begitu tuh. Itu yang daftar tuh di bagianku itu ada 2.000 lebih. Yang diterima berapa? 12 sampai tahap akhir. Oh iya. Karena memang waktu itu PLN lagi buka besar-besaran. Jadi memang waktu di tahun 2016 itu dia buka besar-besaran lowongan pekerjaan yang SMA SMK. Oh, makanya sampai sekarang belum ada lagi penerimaan. Sampai sekarang nggak ada. Belum ada lagi penerimaan. Kecuali yang kerjasama dengan kampus-kampus gitu. Oh, makanya yang D3 tapi tuh. Oh iya. Udah langsung disalurkan. Langsung jadi pegawainya toh. Jadi kau kan sudah 4 tahun toh. Sudah 4 tahun lebih, jalan 5 tahun. Sudah, iya, betul. Kan so lama. Sukanya tuh apa? Kerja di PLN. Apa ya sukanya? Yang Anda senangi dari kerja di iya. Jadi PLN itu juga bukan cuma sekedar tukang listrik, listrik, mesin listrik, makan, caun meter, bongkar meter. Kayak Papa ada orang, Mama lagi tidur. Tapi PLN itu melayani. Melayani bagaimana? Melayani orang-orang yang belum berlistrik di pelosok-pelosok.
di desa-desa yang belum berlistrik itu pas kita listriki ya pada lihat, wow senyum. Apa? Dia Apa? kebahagiaan tersendiri kalau daerah itu yang terisolir dari listrik tuh ketika mereka masuk dan diterangi listrik itu jadi kebahagiaannya pegawai gitu. Iya, jadi ini Daerah kepuasan token tentang dong kita. pelayanan. Oh. Itu bukan pelayanan. Kepuasan tersendiri. Itu giveaway. Apa-apa tuh. Sekali-sekali, boy. Terus. Jadi itu sukanya. Jadi kayak punya kesan tersendiri, kesenangan tersendiri ketika kita melayani orang-orang yang belum berlistrik. Ya. Toh? Hmm. Itu. Terus apa lagi? Apa maksudnya? Sukanya Lingkungannya lingkungan kerjamu lingkungan kerjamu mungkin lingkungan kerja di setiap kantor PLN mungkin beda-beda. Iya, berbeda-beda di tempatmu sesuai pengalamanmu bagaimana? kalau di lingkungan kerja saya di bagian Kota Raya ya. Mana tuh Kota Raya? Jelaskan dulu. Jadi Kota Raya itu bingung. Yang dengar ini kebanyakan orang Makassar. Oh begitu. Iya. Walah. Ada pendengar dari Jerman gue tau. Oh iya. Iya. Jadi mesti pakai bahasa Jerman. Tapi beda. iya. Harus pakai bahasa Jerman, tapi yang di Jerman itu orang Makassar tapi di Jerman. Oh, Nggak tahu. Guten Nacht. Lanjut. Lanjut. Kota Raya apa itu? Jadi Kota Raya itu di daerah Kabupaten Parigi Motong. Dia sudah masuk daerah Parigi Motong. Jadi dari Toli-Toli itu sekitaran 3 jaman. Zaman Itu- apa? Zaman es, zaman Oh, jam 3 jam maksudnya. Oke. 3 jam itu 3 jam Wita ya. Kan tadi bilang sama saja. ada dibilang di Jerman. Di Jerman juga 3 jam 60 menit. Sama. Oh, sekitar 60 menit. 180 Iya. menit. Maksudnya 1 jam 60 menit. Sama juga. Nah, jadi sekitaran 3 jam dari Toli-Toli Bagaimana tuh? dan itu desa. Kota Raya itu desa. Oh. Tapi namanya kota. Namanya kota. Tapi Jadi- desa. Tapi desa. tapi desa. Nah, itu saya bingung waktu saya penempatan di sana gitu. Jadi pas saya cari di Google, saya saja nggak tahu loh. Saya cari di Google Kota Raya. Itu ada gambar toko Kota Raya gitu. Sudah bagus nih, mantap. Pas sampai sana memang Mantap sekali. desa gitu. Tapi ya desainnya cukup bagus karena daerahnya adalah orang-orang transmigran. Jadi bukan orang Bukan orang pergi asli. tapi kebanyakan orang-orang dari Jawa, dari Bali, dan itu yang membuat kota itu mungkin agak sedikit maju dan Beda dengan Kota desa-desa. iya Kota Raya, maksudnya Kota Rayanya desa gitu. Desanya tuh lebih di atas daripada desa-desa yang lain. Desa maju. Iya. Terus bagaimana? Iya. Sukanya ya di Kota Raya itu daerahnya enak, orang-orangnya baik-baik karena orang-orang banyak pendatang. Makanannya juga banyak. Maksudnya beragam. Dari ada yang dari Jawa makanan ini, dari Bali makanan ini. Oh iya. Itu sih yang sukanya yang kalau tentang daerah saya. Kalau lingkungan kerjamu kayak di dalam kantor tuh bagaimana? Lingkungan Enak kerja. kah? Atau agak gimana Oh gitu? gitu. Kalau di Kota Raya dengan suasana di kantor ya, itu enak, teman-teman baik-baik juga. Terus yang enaknya adalah ketika kita kerjasamanya baik. Ya kan di PLN itu bukan cuma kerja sendiri kan. Ya. Kita harus menyatukan Kerja tim. Jadi kayak kita harus menyatukan misalnya saran-saran yang harus disatukan, kita kerja sama-sama, kita lakukan sama-sama, selesainya sama-sama, capeknya sama-sama, Dimarah sama-sama. dimarah sama-sama. Gitu. Itu sukanya enak. Jadi ngumpul sama teman-teman yang berbeda-beda gitu. Itu sih. Oke. Kan kok dari tadi orang sudah bahas sih bekerja PLN, berapa lama kok di PLN. Sebenarnya apa posisimu di PLN? Oh, iya. Maksudnya kan banyak toh, nggak mungkin cuma tukang listrik semua atau bagus Jadi- orang dalam kantor itu. Jadi posisiku di PLN itu namanya itu transaksi energi. Apa itu? Transaksi energi itu adalah
Tunggu, kau di bagian transaksi energi. Heeh. Transaksi energi adalah Transaksi energi itu Mentransaksikan energi. Sampai yang lagi apa kayak gitu. begitu. Menjelaskan, nggak menjelaskan itu. Begitu. Jadi kayak kita di tengah-tengah antara administrasi dan distribusi. Wih, Jadi ketika selesai dari administrasi, kita itu mentransaksikan atau listrik itu biar menyala ke pelanggan gitu loh. Oh ya. Jadi ketika sudah selesai administrasinya, kita yang bagian transaksi energi itu memasang meternya untuk supaya dia menyala. Oh, kau yang pasang-pasang meter. Iya. Kau yang cabut-cabut meter. Cabut meter itu sebenarnya cabut meter itu kalau pelanggan yang khusus menunggak ya. Iya. Jadi untuk pelanggan yang menunggak 3 bulan. Oh 3 bulan, menunggak 3 bulan itu baru dicabut. Dicabut meternya. Kalau masih 1 bulan, 1 bulan itu disurati pertama saja. disurati. 2 Kalau bulan? pelanggannya nggak sadar ya, yang mama lagi keluar, bapak lagi tidur, papa dengan mama ada jalan-jalan gitu. Iya. Nah itu sudah masuk 2 bulan itu pemutusan. Di segel. Nah disegel. Oh listriknya baru diputus, tapi belum dibongkar anunya. Belum bongkar meternya. Tunggu, kalau tanya itu, kan bulan pertama itu disurati. Disurati. Bulan kedua itu diputus. Tapi Disegel. masih batempel DP meteran. Iya, tempel meteran masih. Tunggu. Ini posisi 2 bulan. Kalau posisi 2 bulan sudah begitu, terus baru mau dibayar. Pokoknya mau diselesaikan, itu bagaimana? Dibayar berapakah? Baru dibuka lagi. Jadi dibayar sesuai tunggakannya. Ada dendanya kah? Biaya keterlambatan ya, pasti ada kan. Yo, berapa? Misalnya, kalau saya nggak tahu, tergantung dari tarif dayanya. Iya, Kalau 450? Waduh, 450 ya. Saya agak lupa sih. Cuma Intinya ada tapi nggak sampai tergantung tarif daya ya. Kalau 450 mungkin nggak sampai 10 ribuan lah. Gitu. Itu kalau bulan kedua. Kalau bulan ketiga Kalau sudah dicabut ini. Sudah cabut meterannya. Kalau kita kayak mau dilunasi sudah nggak bisa, harus pasang baru. Hitungannya. Mau dilunasi ya? Iya. Ya sudah dilunasi masih bisa. Masih bisa. Ketika dia bayar 3 bulannya, dilunasi dipasang ulang meternya. Tapi karena mungkin ya stok meter agak berkurang ya. Jadi kita sudah langsung pasang ke namanya meter pulsa. Namanya listrik pintar. Token. Yang pakai token itu. Jadi maksudnya ya listrik pintar biar pelanggan ini kan bayar dulu kan. Oh iya. Jadi kau tidak mau bayar, ya berarti kau mati lampu. Terserah kau dah. Iya. Jadi tapi listrik pintar itu bagus loh gitu. Iya sih. Jadi kita diingatkan kalau habis pulsa ya bunyi ini kan Babunya Ultraman. itu es cendol gitu. Waduh. Di Kentara nih, kalau orang tidak ada PDW. Nggak ada doi. Jadi maksudnya ya, tapi bagus loh meter pulsa karena pertama dia nggak ada biaya keterlambatan. Ya toh. Kedua PLN itu sudah nggak berurusan dengan PLN lagi. Mungkin yang sementara tidur siang nggak dibangunkan tuh. Tunggakan. Jadi terus bagusnya adalah apa lagi ya? Lebih hemat energi. Bukan. Pelanggan itu bisa mengatur pemakaiannya. Iya itu lebih hemat energi tuh. Karena kalau lampunya dikasih nyala 24 jam otomatis tokennya tuh lebih cepat habis tuh. Lebih cepat habis. Jadi misalnya begini, kalau kamu pakai meter biasa toh, itu kan nggak sadar toh, cok. Tagihannya melonjak. Saya pakai apa pak? Ngamuk dia ke PLN. Saya pakai apa pak? Pak saya pakai apa pak? Saya pakai apa gitu. Saya tidak tahu. Saya kan ikan. Ada yang gitu. So di TikTok kan, mana saya tahu saya kan ikan. Saya pakainya dikit, tapi bayarnya banyak gitu kan. Dia berusaha supaya meter ini berbohong gitu kan. Tapi kan meter itu benda mati, nggak mungkin bohong kan. Dia mengukur sesuai pemakaian pelanggan. Tapi itulah manusia kan. Nah maunya pakai dikit, bayar dikit gitu. Pakai banyak bayar dikit. Pakai banyak bayar dikit. Mana kau ini? Iya. Nah, selain kau posisi tadi apa, distribusi energi? Apa posisi ini? Transaksi, sorry. Apa lagi posisi yang kau tahu dong, supaya mungkin tuh teman-teman yang dengar itu, saya mau mendaftar di PLN, saya mau jadi listrik kayaknya. Gitu. Saya mau jadi Rangers. Iya. Ranger listrik. Iya.
Siapa tahu kan biar tahu tuh, oh ini ada posisi ini kerjanya begini. Iya. Ya aku tahu saja enggak apa-apa. Jadi sebenarnya banyak ya. Tapi yang di tempat saya ada beberapa. Ada yang namanya pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan itu dia bekerja kayak yang menunggak. Jadi mengingatkan orang yang menunggak lah. Itulah intinya. Dia bagian lapangan ya. Halusnya Nggak bagian lapangan mengingatkan. sih. Maksudnya apa namanya? Dia yang melayani pelanggan. Kan namanya pelayanan pelanggan. Iya. Itu masa pelayanan pelanggan Sejenis CS, customer service. Iya, seperti itu, tapi enggak kayak begitu. Bagaimana kan? Sejenis Sejenis customer itulah. service yang tugasnya itu mengingatkan pelanggan. Nah, jadi mengingatkan pelanggan, melayani pelanggan pasang baru, permohonan apapun masuk ke dia. Ya seperti itu. Administrasinya. Ada administrasinya. Tailor lah kalau di bar. Begitu. Enggak deh, bukan. Oh iya. Seperti itulah. Ya kayak CS sih. CS. Jadi yang kalau teman-teman yang menunggak nih, misalnya menunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Sorry bos, nggak pernah ngomong. Oh gitu. 1 bulan, nah 5 bulan. Pasti berurusan dengan mereka gitu. Jadi ya mereka pasti akan mengingatkan ke teman-teman, kirim surat, kirim pesan cinta, gitu kan. Oh surat ya? Surat. Saya kira itu yang batagi ke rumah. Namanya sebenarnya itu kayak apa namanya? Tool gitu. Jadi kayak surat tunggakan, tunggakan listrik. Nah, itu yang pasti yang mereka akan sebarkan ke pelanggan yang menunggak. Dan kedua, ada yang namanya dengan pembangkit. Ya namanya pembangkit kan berusaha dengan pembangkit ya. Oh ini mesin. Mesin gitu. Jadi bagian pembangkitan, ya mereka berusaha dengan pembangkit. Jadi ya menjaga mesin biar tetap menyala. Oh iya, itu mesin PLN itu 24 jam menyala ya? Oh harus. Karena kalau cuma 1 jam, mati lampu orang 24 jam. Tuh. Baru terus apa lagi? Ada lagi namanya distribusi. Distribusi itu yang bagian lapangan kali ya, lebih tepatnya kali. Distribusi apa yang dia distribusikan? Jadi dari pembangkit ke distribusi kan. Jadi distribusi itu kayak seperti kita, tapi mereka yang tiang-tiang gitu. Yang pasang-pasang. Bahasa hari-harinya ya, saya jelaskannya kayak bekerja di lapangan kayak memperbaiki tiang, gardu listrik, memelihara gardu, memelihara tiang listrik. Kalau yang tebang-tebang pohon itu namanya tim ROW. Jadi kayak bukan enggak masuk dalam masuk di distribusi. Masuk. Mereka jadi distribusi ada tim-tim lagi. Ada namanya tim Yantek yang 1 kali 24 jam harus bergantian. Misalnya kilometer rusak tengah malam. Kenapa kilometer ini karena mau naik mobil? Meteran gitu. Kilometer kan naik mobil. Meteran bermasalah tengah malam itu telepon. Oh berarti PLN ini layanannya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Pasti. Jadi call center 123. Saya pernah itu telepon 123. Harusnya tidak. Ada namanya PLN mobile loh gitu. Kayaknya saya dulu belum ada ya. 2017 tuh lalu saya kos dia kos listrik di kos. Tapi sekarang masalah PLN itu kasih namanya PLN mobile. Iya. Baru launching itu. Baru kemarin. Jadi PLN mobile itu teman-teman tuh bisa bisa semua ada di situ. Pengaduan, permohonan, semua sudah lengkap di situ. Di HP sudah. Caranya gampang. Lihat aja di App Store. Play Store. Lihat saja, buka PLN mobile, situ sudah muncul. Ada fitur-fitur permohonan, tambah daya, pengaduan, keluhan, pengenalan daya ada juga. Ada semuanya. Ada fitur curhat. Oh, ada. Curhat sama cantiknya gitu. Iya, curhat sama mati lampu karena saya masih PC-an sama pacar saya gitu. Ini gimana nanti dibutuhin. Oke. Nah itu kan sudah semua tuh ada sukanya kau ceritakan tuh. Nah sekarang dukanya kan orang kalau biasa tuh sehari-hari ada bekerja, ada kelas online, tiba-tiba mati lampu. Kan orang-orang seperti Anda yang kita marah-marah kan? Iya. Jadi kita apa ini mati lampu? Bagaimana Indonesia mau maju? Padahal gitu. Apa yang terjadi? Ya dukanya seperti itu. Jadi ketika kita lihat pelanggan marah-marah,
Itu kan kita juga merasa kayak kita gagal sebagai laki-laki, Yo, sebagai perempuan kita gagal dalam melayani, asik. Jadi kayak dukanya adalah ketika mati lampu itu PLN rugi juga loh. Jadi kalau sangat mati lampu rugi. iya, rugi di penjualan. Jadi ketika mati lampu ya otomatis kan pemakaian pelanggan nggak terukur, nggak dipakai kan. Yo, Oh iya. Jadi saya nggak tahu tuh kalau 1 menit aja rugi tuh banyak sekali tuh ruginya PLN. Oh. Saya pikir kalau mati lampu PLN untung ya. Enggak. nggak dipakai. Nah, karena apa namanya? Bahan bakar untuk kasih nyala mesinnya kan enggak terpakai. Iya, tapi tidak. Kalau setahu saya solarnya itu mungkin akan tetap jalan ya. Oh, tetap jalan. Iya. Jadi yang paling rugi ketika kita masih pakai mungkin mesin solar. Ah, ya. Karena kan kita beli ke perusahaan lain, Iya. kita pakai toh. Iya. Terus ternyata pas mati lampu solarnya saya kurang tahu juga tentang pembangkit ya. Iya. Mungkin tetap jalan. KWH tidak terjual. Tapi Itu mesin udah jalan rugi. terus. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Dukanya Dukanya. yang pernah dialami kan? Dukanya ini yang pelanggan nunggak. Kalau dari saya itu pernah yang dikejar parang. Oh, ini Tapi semoga yang dengar ini duka sekali unik ya, pengalaman unik ya. pelanggan unik juga selain duka. Ceritakan dari awal. Ya, belum ceritain lu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu kan ada pelanggan nih nunggak. Iya. Berapa bulan? Dia itu 3 bulan Oh, semua dicabut itu. di salah satu desa Kota Raya kan. Terus gue datang lah dengan teman kan. Iya. Gue datang Enggak ke mungkin sana. datang sendiri. Oh iya bro, bukan Satria Baja Hitam ini. Gue datang ke sana tuh langsung bicara sama orangnya. Saya bilang ceritalah kita. Saya bilang, Pak, gini Pak, Bapak sudah menunggak gitu 3 bulan. Ini harus sebenarnya kita harus hentikan dulu listriknya gitu. Tapi kalau Bapak mau bayar, saya akan tunggu sekarang. Saya ceritanya baik-baik loh nih. Saya datang untuk mencari solusi kan, Iya. biar dia enak, saya enak kan. Iya. Sudah. Pas sampai di sana, pelanggannya pertama nggak gubris. Cuma dicuekin karena kan dia ada kios waktu itu kan. Cuma jualan, ada anak-anak beli. Oh, jadi kamu enggak direspon ya? Nggak direspon. Jadi kayak nggak ada Itikat baik. etikat baik, nggak kooperatif. Kooperatif. Yo. Bahaya nggak? Tapi memang gitu, harus kooperatif. Harus kooperatif kan. Iya. Tamu nih, bintang 5 Jess. Woi, bayar. Jadi pas datang ke sana, langsung berapa kali saya bilang, Pak, saya minta tolong sekali begitu toh. Karena saya juga ada target. Saya ada atasan dan saya harus melaporkan. Ternyata pas dia tanya berapa tunggakannya ini. Tak bilang tunggakannya waktu itu sekitaran 700.000. Wow. 700.000 untuk listrik itu memang cukup mahal kan? 3 bulan 7 bagi 3 ya lumayan lah. Lumayan banyak loh. 200-an 700-an ribu. Dia nggak terima. Sedangkan dia pakai listriknya untuk bangun rumahnya di samping gitu kan. Waduh. Gitu. Pakai kulkas yang besar, ada 2 kulkas. Tapi dia nggak terima dengan pemakaiannya kan. Terus langsung dia bilang, kok Pak mahal sekali? Saya bilang, iya Pak, tapi coba lihat Bapak punya meter normal, Bapak punya meter bagus ini, terukur dengan bagus toh. Tapi Bapak punya pemakaian memang yang banyak. Kalau memang mau pakai dikit ya dikurangi, saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak terima. Dia maunya bayarnya dicicil. Kan saya bukan koperasi kan, bayar cicil gitu kan. Ini kan sistem PLN kan, jadi dia harus ketika 2 bulan ya harus bayar sekali 2 bulan kan. Langsung tuh, karena dia nggak terima, dia pukul tuh tempat meja kaca, pecah loh, darah tangannya. Terus dia bilang tunggu, dia ambil peda di belakang. Pertama saya masih lihat tuh dia apa, pas lihat peda tak lari. The power of lari, kekuatan terakhir tuh. Jadi lari tuh, langsung lapor ke polisi. Itu, tapi sudahlah. Polisi polsek. Di polsek sana kan. Lapor, ya sudah. Dia dimutilasi. Enggak lah, Mediasi, mutilasi. Ya Allah.
Mediasi. Biasa jokes PLN. Sudah. Jadi dia ditegur dan lain-lain, terus dia datang baik-baik, minta maaf dan dia bayar. Itu. Ada kok DP doi kok nggak mau dibayar. Ya ada Ada kios. kios, Gimana? terus dia ada bangun rumah juga, cuma mungkin dia nggak terima. Kaget. Biasa. Orang Gitu. Indonesia itu kebanyakan kaget nah. Jadi pembayaran listrik itu sebenarnya tergantung juga namanya tarif kan. Jadi tarif itu ada dua untuk D900, subsidi dan sama non subsidi. Ya. Tapi kadang pelanggan itu berpikir kalau tagihan itu PLN yang ngatur, ternyata tidak. Kan pemakaian itu pelanggan yang ngatur. Ya. Masalah subsidi dan enggak subsidinya Hmm. itu dari KTP toh. Ya. Dari KTP. Jadi kalau subsidi kena subsidi dilihat di KTP-nya kena, Ah. ya sudah berarti dia dapat yang 900 subsidi yang Ya, agak lebih murah lah. Ada potongan. Dapat potongan dari pemerintah. Ya. Tapi kalau enggak ya enggak dapat, dia agak lebih mahal gitu. Oh. Apalagi ya yang unik selain itu di Ya. Kejat Parang. Unik kah dukanya kan? Oh, ini. Apa? Yang Apa? unik. Jadi gini nih. Waktu itu kan lagi di kantor kan. Ah. Jadi lagi standby di kantor, tiba-tiba datang nih pelanggan. Ya. Bapak-bapak, orang kampung kayaknya ya, agak jauh sih rumahnya itu. Ya. Ah. Tiba-tiba dia parkir lah di depan kantor. Udah buka pintu, dia marah-marah kan. Ya. Dia marah-marah. Terus dia kesana kemari. Tak bilang tuh, Pak, ada yang bisa dibantu? Bilang, kenapa ini listrik mahal sekali bayar-bayar? Mahal sekali ini. Padahal tagihannya berapa? 15.000. 15.000. 15.000. 15.000 udah dia bilang mahal. Nah itu, tagihannya 15.000. Tak bilang, Pak, ini 15.000 tagihannya. Ah. Bilang, ini mahal sekali ini. Saya bilang, Bapak punya uang berapa sih itu? Dia bilang, saya cuma punya uang 5.000. Oh, kalau gitu ini Pak, 10.000 saya. Dibayar kali itu. langsung pergi loh dia. Mahal sekali listrik, tapi dia ambil sambil ambil uangku gitu. Mahal sekali listriknya, langsung pergi loh. Memang, ini orangnya minta duit nih, cari komplain listrik minta duit nih. Kok dia bayar Dia bayar listriknya, Di mana? tapi pakai uang. Wah tuh anus tuh orang kurang mampu mungkin. Nah, Kayak cuma mungkin kali ya. satu mata lampu di rumahnya. Nah mungkin kali ya, itu yang unik lah kan. Maksudnya setidaknya minta langsung kan, Iya. terus marah-marah kan. Bos, minta uang dulu. Pinjam uang membayar listrik, tapi Sama pegawai listrik. Sama pegawai listrik juga. Pegawai PLN. Dan ada lagi, jadi kan di kantor itu kan Hmm. kaca kan, pintu Iya. kaca kan. Ya. Jadi nggak kelihatan, nggak maksudnya Buram. untuk orang yang matanya sudah buram kayak oma-oma atau opa-opa kan nggak Iya. kelihatan kan. Ah. Terus datanglah mereka bicara-bicara, pas sudah mau pulang, oma itu senang sekali dengan pelayanannya kita kan. Wih. Saya makasih Pak, makasih. Habis Banyak sekali makasih. Habis dapat mobil. Tiap jalan makasih. Tiba-tiba dia nggak lihat lah pintu di belakang. Makasih Pak, ketawa-ketawa. Langsung dia tabrak lah jendela. Pang, pintu itu kan. Pang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira langsung hilang terima kasihnya. Langsung Saya ketawa. Siapa pasang pintu di sini? Ternyata tidak ada. Saking senangnya dan lihat pintu. Nah itu yang unik-unik. Banyak sih, cuma ya mungkin terbatas waktu kali ya. Iya, mungkin kalau diceritakan mungkin Panjang sekali. 2 hari setelah. Iya, soalnya selama 4 tahun kan nggak mungkin hidup flat-flat gitu aja. Oke, karena sudah terlalu lama, sudah 47 menit, kita sudahi saja episode kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kurungan.